Oke, yang kedua tadi pertanyaannya agak berat nih ya. Mau dijawab nggak? Beda Asy'ari dan Maturidi. Dikasih contoh tadi bab takwin. Oleh Imam Maturidi, takwin itu salah satu sifat ma'ani. Apa arti ma'ani? Sifatun qa'imatun bizatillah. Seorang salah terjemah, diterjemahkan sifat yang berdiri pada zat Allah. Berdiri itu terjemahan abad 17 Masehi, ditulis oleh Syekh Abdurrauf As-Singkili. Dia menerjemahkan qa'imun qa'imatun, berdiri. Itu terjemahan dulu. Kalau terjemahan sekarang nggak begitu. Sifat ma'ani itu adalah sifatun qa'imatun bidatillah, sifat yang ada pada zat Allah, gitu terjemahannya, bukan yang berdiri. Maka banyak yang salah terjemah, qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri. Yang dia bayangkan ada orang berdiri sendiri, pakai kaki sendiri. Qiyamuhu binafsihi artinya Allah wujudnya, adanya tanpa sabab, itu nafyus sababiyah. Maka ini bisa menjawab filsafat kausalitas. Mereka yang meyakini Allah itu mewujudkan alam butuh asbab, dibantah pakai ini. Banyak nanti. Jadi perbedaan Asy'ari dan Maturidi, Imam Asy'ari mengatakan takwin, kata kun itu masuk ke dalam sifatul kalam. Apa kata Allah? Kun. Maka takwin menurut Imam Asy'ari bagian dari sifat ma'ani, judulnya al-kalam. Tapi oleh Imam Maturidi, takwin kun itu nomor 8. Jadi setelah kalam, takwin gitu, dipisahkan. Nyambung nggak? Pusing nggak? Selamat pusing. Ini perdebatan zaman dulu, di bawah sekarang muncul begitu. Nggak apa-apa, kan kita al-muhafazah ala al-qadimil as-salih wal akhzu bil jadidil aslah. Itu jangan cuma jadi mimik doang, beneran. Jangan jawab persoalan zaman ini dengan kitab hasyiah zaman dulu. Dan ini saya sudah kampanyekan kemana-mana. GoPay bisa nggak dijawab pakai kitab I'anatul Talibin? Bisa nggak? Bank, kredit bank, bisakah dijawab dengan kitab Fawaid Syekh Yasin Al-Fadani? Nggak bisa. Bisakah dijawab dengan Jam'ul Jawami Imam Subuki, Imam Suyuti? Bisa nggak? Nggak bisa. Harus buat kaedah baru. Ini contoh. Saya kalau minjem nyewa mobilnya Pak Wakil Rektor, saya sewa 10 tahun. Setelah 10 tahun jadi punya saya atau kembali ke Pak Rektor, Pak Wakil Rektor? Balik. Sekarang ada namanya sewa tapi jadi hak milik. Istilahnya kredit. Diarab-arabkan biar syar'i. Al-istiqra' al-muntahi bit-tamlik. Itu main-main istilah aja biar syar'i. Itu bukan syar'i, namanya arabisasi. Maaf ya yang orang perbankan. Ada. Wah, kita bisa debat panjang ntar ya. Serius, ini jadi main-main jadinya. Kalau saya sewa mau 100 tahun nyewa, setelah 100 tahun balik. Tapi kalau sewa beli, istilah sekarang ya, sewa beli, sewa jual, al-istiqra' sewa, al-muntahi yang berakhir bitamlik dengan kepemilikan. Saya sewa bentuknya kredit, cicil, bayar per bulan. Setelah 10 tahun jadi milik saya. Berarti kredit itu lebih menguntungkan orang yang berhutang atau memberi mudarat kepadanya? Mana yang lebih besar? Kawan saya salah faham. Oh, tunggu dulu, kamu kalau beli cash 1M, kalau beli kredit menjadi 2M. Ini riba. Tunggu dulu.
Dia nggak membaca di kitab lama, tidak ada namanya inflasi, tanazul qimah, nggak ada dulu, atau inhiradul qimah, nggak ada dulu. Nggak ada dulu namanya nilai mata uang itu jatuh, karena dulu nggak ada mata uangnya, ada cuma emas, dinar, dirham. Bener nggak? Ini saya lagi ngompor-ngomporin biar antum buat hasiah baru, biar buat kaedah-kaedah baru, ya. Semoga habis ini ada. Tapi kebelinger ya. Harus muncul jawaban baru. Ini sewa tapi kok jadi hak milik? Oh, ternyata muamalat yang pernah di masa Nabi cuma 24 akun. Ketahuan dari kitab Bulughul Maram dan kitab-kitab fikih Al-Muhazzab dan lain-lainnya. Cuma 24 produk muamalat. Di situ belum ada namanya transaksi online, Lazada, Pikidp, apa, Tokopedia, Shopee. Ada nggak dulu? Yang ada mirip-mirip akad salam. Akad salam saya beli ke Gus Wafi nih. Gus, aku mau koper warnanya putih, mereknya Polo, harganya kira-kira segini. Cariin ya. Oh, oke, siap. Baik, apa akad salam. Sekarang gimana? Nggak ada begitu. Cukup lihat foto, bener nggak? Lihat deskripsi. Lebih wadih yang ini atau lebih wadih saya ngomong? Lebih wadih ngeliat foto, video, atau lebih wadih saya ngomong? Video, foto. Maka kalau boleh disebut ini akad salam al-jadidah, al-onliniyah. Lebih jelas, tinggal dikasih, ada pembayarannya, boleh di depan, boleh di apa namanya, OCD apa tuh, COD, ya salam. Berarti Gus Wafi sering make, apal deh, jangan-jangan kok ahli transfer. Ini tidak ada di kitab lama. Antum yang bisa jawab, nggak bisa ditanyakan ke Imam Zakaria Al-Ansari. Hatta Imam Syafi'i aja bengong, itu apaan Tokopedia? Kecuali beliau hidup di zaman ini, beliau pelajari lagi, akan keluar fatwanya. Dulu nggak ada inflasi, inflasi pun nggak berarti. Mau nggak nih Pak Warek, kan banyak duit nih, saya pinjam duit 1M, saya kembalikan 5 tahun lagi 1M, mau nggak? Mau nggak? Oh, kita nggak boleh riba. La riba ya akhi, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Masya Allah. Mau nggak? Oke. Nggak mau, rugi katanya kan? Takut rugi. Loh, nggak takut riba. Jadi ternyata syar'i sekarang itu yang nguntungin pribadi. Padahal kalau 5 tahun lagi dibalikin 1M, itu yang rugi siapa? Kenapa? Ini terjadi inflasi. Maka kaidah tentang inflasi harus masuk kepada kaidah muamalat, tapi belum mereka masukkan, supaya ice break, untuk apa istilahnya, ini kan udah kaku nih, perbankan syariah sudah kaku, sudah mengharamkan yang belum tentu haram menurut Allah, supaya mencairkan kekakuan kaidah tentang riba, biar nggak salah paham. Karena ini belum masuk babnya, bab inflasi belum dibahas, gitu. Tuh kan, sesat kan antum sama aneh. Bukan kita mau menggugat fikih terdahulu, enggak. Itu yang kita sebut al-akhzu bil jadidil aslah. Karena dulu nggak ada produk-produk ini. Kredit nggak ada dulu, riba nasiah beda dengan kredit. Bank ada nggak dulu? Nggak ada. OJK ada nggak dulu? Duit rupiah ada nggak dulu? Nggak ada. Maka menjadikan kaedah lama untuk kaedah sekarang itu zulmun, itu kezaliman, nggak boleh. Inilah kenapa saya 10 tahun lebih mengharamkan perbankan, tapi kemudian sekarang membelot, membela bank syariah, harapannya disempurnakan. Tapi saya mulai buka akun bank
konven. Menurut saya biasa, sama aja. Tuh kan, nanti pada berguguran nih mahasiswa syariah nih. Justru nanti antum buat kaedah sendiri, buat disertasi, buat tesis yang kemudian menyempurnakan kaedah-kaedah yang belum selesai. Ya, kaedah itu buatan Nabi atau buatan fuqaha? Fuqaha muqaddasah amla, suci, boleh dikritik, boleh direvisi, boleh. Ya, seharusnya kaedah-kaedah itu sekarang banyak direvisi, gitu. Bukan kita i'tirad, enggak. Yang ono cukup untuk masanya, yang sekarang kita punya masa sendiri, punya masalah sendiri, kira-kira begitu ya. Selamat sesat deh ya. Itu mengenai takwin udah terjawab tadi ya. Istisna itu yang bisa jawab cuma sufi. Saya bilang ana mu'minun insyaallah, itu yang jawab cuma bisa sufi. Karena di akidah Wahabiyah sendiri itu Muhammad bin Abdul Wahab yang Wahabi, kalau ini kan Wahab yang bukan Wahabi, itu mengatakan haram mengatakan ana mu'minun insyaallah. Tapi cucunya Syekh Abdurrahman Al-Syekh dalam Fathul Majid setebal ini mengatakan kaul ini bisa diperdebatkan. Itu zuriat dia sendiri. Di dalam kitab Syarah Al-Fiqhul Akbar karya Mula Ali Al-Qari dijawab, kalau engkau mengatakan ana mu'minun insyaallah fi qalbika syak fa anta kafir. Kira-kira begitu kalau dibahasakan ulang. Saya sering mengibarahkan ulang, tapi banyak orang salah paham, dikira saya berdusta ya. Enggak, bukan. Kita menukil secara maknawi. Jadi kalau kita ngomong nih ana mu'minun insyaallah, di qalbu kita ada syak mengenai iman kepada Allah, ini tidak boleh. Tapi kalau saya mengatakan ana mu'minun insyaallah, saya khawatir nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah, karena takut ada kemunafikan kepada diri, maka itu boleh. Jadi istisna dalam kaul ini tidak boleh dihukumi dengan satu kacamata ya. Dan yang ketiga tadi tentang taklid ya. Imam Asy'ari mutasyaddid, iman muqallid tidak diterima, begitu ya. Tapi kan sudah diiktirad oleh Imam Ghazali. Kata Ghazali, iman muqallid sah kok. Jadi Asy'ari sama Asy'ariyah pun beda. Maksud Imam Asy'ari, iman orang yang muqallid itu tidak diterima karena imannya tidak sampai ke usul. Iman ini kan tiga, asal lalu ada far'ani. Asalnya tasdik, tasdiknya dia tidak boleh ngikutin tasdik orang lain, harus dia sendiri yang menemukan pentasdikan bahwa saya benar-benar percaya, bukan kalau yang kamu percaya saya percaya. Imam Asy'ari bilang itu taklid, gak boleh. Maksud Imam Asy'ari taklid yang begini gak boleh. Yang boleh itu taklid furu' yang dua, kaul dan amal. Imam Maturidi bermaksud imal muqallid sah, itu maksudnya kaul dan amal. Adapun mengenai tasdik, mereka sama-sama sepakat tidak boleh taklid. Gitu cara jamaknya. Maka ikhtilaf bainal Asy'ari wal Maturidi innama huwa fi dauril lafzi la fi dauril ma'ani, fi dauril alfazi la fi dauril ma'ani. Hanya pada zona lafaz istilah, bukan masuk pada bab makna. Akidah mereka sama meskipun la yaltaqi ba'duhum ba'dah ya. Dan saya bermimpi nanti di kampus-kampus kita muhadarahnya bil Arabiyah, walaupun cuma satu kelas dua kelas seminggu, biar nanti orang Arab ngaji ke sini ya. Gimana Pak Warek? Padekan ada satu jurusan lah ya, walaupun bahasa Arabnya bahasa Arab Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaif haluk ayuhal ikhwah? Ana bi khair. Al nabda'u bi babi al muraqabati.
Al-muraqabatu huwa iya. Ya salam. Enggak apa-apa. Ya. Bil Arabiyah. Arabiyah lahjah al-jawiyah. La bas. Orang Yaman pakai lahjah sendiri, orang Suriah pakai lahjah sendiri, orang Mesir pakai lahjah sendiri. Kenapa kita nggak boleh pakai lahjah jawiyah kita, ya nggak apa-apa, pede aja. Kiai Ali Mustafa Yakub 9 tahun di Saudi. Arabiyahnya, kata kawan saya, kok Arabiyahnya Arabiyah Jombangiyah ya? Karena beliau 9 tahun di Jombang. Ya saya bilang, itulah kiai kami. Ya udah deh, cukuplah. Ya, naktafi ya.